我以自身做一回灯笼，要救何方？早到妖逆幽族后，这计划不错，就按照叶藏说的去做。Dupa kematian milik Hongwu mampu membuat musuh yang berada di ranah yang sama dengan dirinya terluka parah. Saat ini Hongwu berada pada ranah pembangunan pondasi tahap akhir yang sejatinya memang lebih tinggi dari Ye Zhang di tahap menengah. Tentu saja efek dari dupa kematian tadi akan berpengaruh dengan lebih ganas. Hongwu benar-benar membanggakan kemampuannya ini. Dia sudah sangat yakin kalau Ye Zhang pasti akan mati dalam beberapa saat lagi. Lalu bagaimana dengan sang mangsa yang secara tidak sengaja terjerat itu? Ye Zhang terlihat sedang berjalan dengan sangat kacau persis seperti orang yang mabuk. Dia sudah kehilangan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan diri. Kepalanya terasa sangat berat dan pusing serta pandangannya yang berkunang-kunang. Kira-kira Ye Zhang punya BPJS nggak ya? Coba ke klinik deh, kayaknya meriang mah itu. Apalagi dia juga kayaknya merasa kalau penglihatannya malah semakin sempit hingga duar menjadi buta 100%. Kalau kita perhatikan juga urat-urat di tangan Ye Zhang mulai membengkak dan berubah warna. Ternyata memang benar kalau dupa kematian milik Hongwu mengandung racun yang sangat mematikan. Lebih parahnya lagi, ternyata setelah mangsanya masuk ke dalam perangkap, Hongwu mampu mengetahui lokasi dan setiap pergerakan Ye Zhang dengan mudah. Kali ini pemuda itu hanya bisa bertahan dengan menggunakan insting dan pendengarannya saja. Itu pun semakin sulit karena ternyata kelima indranya juga akan rusak secara perlahan-lahan. Dengan kata lain, semakin Ye Zhang berusaha melawan dan semakin buruk dampak yang akan dia terima. Kalau begini terus takutnya Ye Zhang benar-benar akan menjadi korban dalam ujian putra darah tahap kedua ini. Satu-satunya orang yang peduli dengan keberadaan pemuda itu hanyalah Song Jungwan. Namun saat ini wanita cantik itu sedang berada dalam penghalang demi menahan pergerakan Xiaomei. Artinya satu-satunya jalan yang bisa diambil Ye Zhang adalah menemukan penawar dari racun dupa kematian. Kondisi Ye Zhang benar-benar babak belur karena dihajar habis-habisan. Tapi semua ini bisa dikatakan sebagai hal yang menakjubkan mengingat belum pernah ada orang yang berhasil selamat dari serangan dupa kematian Hongwu. Kelihatannya pria parubaya ini selalu memastikan mangsanya berada di ranah kultivasi yang setara atau lebih lemah darinya demi memastikan keberhasilan jurusnya. Selama menggunakan dupa kematian pula, Hongwu tahu kalau tidak ada obat yang mampu menyembuhkan racunnya. Namun berbeda dengan Ye Zhang yang selalu percaya dengan dirinya sendiri, dia yakin kalau pasti akan ada obat untuk setiap penyakit di dunia ini. Apalagi dia juga dikenal sebagai leluhur obat murid termuda yang sanggup memurnikan pil level 5 di sekte aliran darah. Ye Zhang mengingat lagi perkataan Hong Huang sebelumnya bahwa lokasi dari mangsa yang menghirup kabut darah akan bisa dilacak dengan mudah. Jadi selama dirinya terus diikuti dan dihajar habis-habisan, Ye Zhang sempat memasang formasi warisan segala tanaman yang menjadi kunci penyelamatan dirinya kali ini. Kalau kalian berpikir formasi warisan segala tanaman ini merupakan senjata pamungkas yang dapat membantu Ye Zhang bertarung, kalian salah besar. Sesuai dengan namanya, formasi ini dapat memanggil berbagai jenis tanaman obat langka yang dibutuhkan sebagai peramu untuk memurnikan obat. Formasi ini juga mampu menahan racun-racun tertentu dengan kadar yang sudah disesuaikan. Nah, pilar-pilar emas inilah yang akan menjadi portal pemanggilan tanaman obat tadi. Tapi walaupun Ye Zhang sudah menemukan bahan-bahan yang cocok, bagaimana bisa dia memurnikan obat tanpa memiliki sebuah tungku? Hong Hua pun mengira kalau Ye Zhang sudah tidak waras, tapi memang itulah jalan satu-satunya yang bisa dia ambil daripada harus menerima kematian begitu saja.
Ye Zhang pernah mempelajari jalan penciptaan warisan segala tanaman, sebuah metode yang ditinggalkan di mana langit dan bumi dapat digunakan sebagai tungku. Ye Zhang akan memanfaatkan seluruh kekuatan alam sebagai dunianya sendiri. Kalau tidak ada tungku yang tinggal bikin aja sendiri. Selama ini Ye Zhang selalu menciptakan berbagai bencana ketika memurnikan obat. Hanya tungku kuno puncak Zhao Ze yang sanggup menahan kegilaan Ye Zhang dalam pemurnian. Yang gitu-gitu ternyata tetap hancur karena ulah tetua agung puncaknya sendiri. Terus emangnya Ye Zhang sehebat itu sampai bisa memurnikan pil tanpa bantuan tungku fisik? 天地为炉底，那我以自身做一回灯炉，又有何妨？早到妖孽族！ Ye Zhang bertarung dengan sengit sambil memurnikan pil. Bayangkan saja saat ini dia tidak memiliki kemampuan untuk melihat dunia sekitar. Bahkan keempat indranya yang lain juga terus dikuras perlahan-lahan. Ye Zhang juga harus menahan diri dengan rasa sakit dari tali pengikat roh yang terus menjepitnya. Kalau saja pemuda itu tidak memiliki obsesi dengan metode keabadian, pasti kulit dan tulang-tulangnya sudah hancur dicabik-cabik. Masalahnya meski memiliki ketahanan yang luar biasa, tali pengikat roh memiliki efek negatif yang mampu menyerap esensi roh musuh. Hong Wu memasang wajah yang bangga karena yakin dia sudah menang. Soalnya ternyata Ye Zhang sampai terkapar di atas bongkahan tanah bekas pertarungan mereka. Untuk beberapa saat pemuda itu terlihat persis seperti mayat karena sama sekali tidak bergerak. Tapi tiba-tiba urat darahnya yang bengkak mendadak sembuh begitu saja. Berkat serangan Hong Wu tadi ternyata dia berhasil mengumpulkan energi panas yang cukup. Kini dia juga menggunakan kekuatan iblis totem buas untuk mengalahkan lawannya itu. 接下来我会好好感谢你。 Ye Zhang tidak mau dan tidak akan pernah mau membuat masalah dengan orang lain kecuali dia diganggu duluan. Kali ini Hong Wu benar-benar sudah kurang ajar karena terus menyerangnya dengan brutal. Kalau begini sini coba aja langsung kemarahan dari sang leluhur obat yang sedari tadi diejek-ejek. Wah, gimana nih guys? Tiba-tiba keadaan berbalik lagi dan Ye Zhang terlihat sedang menjepit di antara batu-batu besar. Apa mungkin esensi darah yang diserap tali pengikat roh tadi sudah membuatnya kehabisan banyak tenaga? Tapi Ye Zhang ini benar-benar sosok yang dipilih langsung oleh leluhur darah. Tidak ada keraguan mengenai hal tersebut, sebab ketika dia sudah susah payah bertarung melawan musuh yang sangat kuat, muncul pula kunci keempat yang lagi-lagi berada di dekatnya. 是第4把钥匙。 Kunci keempat yang berada di hadapan Ye Zhang langsung bergerak menuju tubuhnya tanpa ada aba-aba atau pernyataan sama sekali. Kunci tersebut memaksa masuk melewati bagian dada pemuda itu. Sebenarnya agak bingung menggambarkan apakah Ye Zhang merasa kesakitan atau malah lega. Yang penting adalah tiba-tiba kekuatan sang iblis Ye itu meningkat dengan sangat drastis. Iblis totem buas yang dia panggil pun juga terkena pengaruh secara langsung membuat Hong Wu yang meski sudah berupaya untuk waspada pun tetap dihantam tanpa ampun. Buset, tiba-tiba ada yang aneh nih. Soalnya mata Ye Zhang mendadak berubah menjadi putih. Juga ada guratan berwarna emas kecoklatan yang mengulir panjang dari pusat tubuhnya menuju ke berbagai sisi. Juga untuk sesi tiba-tiba yang kedua, mendadak muncul beberapa pusaran angin raksasa yang menyerang iblis totem buas. Ye Zhang，已经被我这飓风埋葬。 Serangan barusan berasal dari Yun San, pelindung kedua dari Xiaomei yang sama-sama berada pada ranah pembangunan pondasi tahap akhir.
Meski begitu, tatapan yang ditunjukkan Ye Zhang kali ini sudah menggambarkan masa depan yang mengerikan bagi setiap musuh yang berani menentangnya. Yun Sang yang tadinya menyerang lebih dulu, kini malah menjadi bulan-bulanan kemarahan Ye Zhang. Dia tidak bisa mengantisipasi kemunculan lingkaran formasi yang langsung menargetkan bagian belakang. Selanjutnya juga muncul tangan iblis yang langsung menangkap tubuh pria dengan rambut tegak-tegak itu. Saking kerasnya hantaman tangan iblis barusan, Yun Sang sampai bermuntahkan darah persis seperti Jali di awal season 2 kemarin. Beberapa saat kemudian Song Qiu datang untuk memberikan bantuan. Dia juga meminta kunci-kunci yang tadi diserap Ye Zhang ke dalam tubuhnya untuk dipindahkan. Menurut Song Qiu akan sangat berbahaya kalau semua kunci dipegang oleh satu orang. Misalnya Ye Zhang sampai tertangkap dan semua kunci tadi diambil pihak musuh, maka itu akan menjadi kekalahan paling berat untuk pihak keluarga Song. 钥匙呢？钥匙都在你身上，太危险了！快拿出来，我们分散保管。 Masalahnya saat ini bukannya Ye Zhang tidak mau memberikan kunci-kunci tadi, tapi dia juga nggak tahu kunci-kunci itu sekarang udah jadi apa. Kalau misalnya makanan masuk ke perut bisa jadi lah ini bentuknya aja nggak tahu kayak gimana. Di tengah masalah yang tidak bisa dihadapi Ye Zhang kali ini, cermin darah dikejutkan dengan kemunculan sinyal bantuan yang terlihat di langit. Ini berarti ada masalah yang sedang terjadi dengan kunci pertama di awal ujian darah tahap kedua. Untungnya Ye Zhang langsung bisa memanfaatkan situasi dengan meminta Song Qiu untuk pergi lebih dulu mengurus masalah tersebut. Sementara dia akan pergi lagi untuk mengumpulkan kunci-kunci selanjutnya. Terlihat ada keraguan yang cukup besar di wajah Song Qiu kala itu, karena Ye Zhang berusaha meyakinkan salah satu rivalnya itu untuk percaya pokoknya semua kunci yang sudah dia rebut akan aman di dalam tubuhnya. Gak ada yang bisa ambil soalnya dia sendiri juga nggak tahu kunci-kunci itu udah jadi pergi kemana. 这计划不错，就按照叶藏说的去做。 Akhirnya Song Qiu pun menurut setelah mendapat persetujuan dari Jung Wan. Kayaknya mereka saling ngobrol dengan bantuan telepati gitu deh guys. Tianzhou Sekte aliran darah itu langsung memerintahkan pelindung keluarga Song untuk pergi menyusul kunci pertama. Sepeninggalan Song Qiu, Ye Zhang diminta untuk menyembunyikan kunci-kunci tadi dengan baik, tapi mungkin semua itu tidak akan berjalan dengan cukup mudah. Kemasyuratan Ye Zhang sebagai sosok yang harus diawasi seketat mungkin dalam ujian darah kali ini telah sampai ke telinga Xiao Qing. Dia juga menjadi musuh terberat yang dimiliki oleh Putri Xiaomei. Xiao Qing telah melatih dirinya sebagai master ranah pembentukan pondasi selama ratusan tahun. Ye Zhang sadar kalau kolam ki milik kakek tua itu sudah hampir mengkristal dengan utuh, yang artinya misal si Xiao Qing ini berkultivasi dikit aja 5 menit gitu, udah pasti dia langsung naik ke ranah berikutnya. Saking mepetnya gitu loh guys. Ye Zhang juga sudah menimbang-nimbang dengan pasti sebelum iblis totem buasnya naik level, dia tidak akan bisa menang melawan Xiao Qing dengan mudah. Kali ini kunci selanjutnya akan segera muncul dan sesuai dengan tebakan, lokasi tempat energi viral menyatu lagi-lagi berada di dekat Ye Zhang. Pemuda itu sudah mengantisipasi kejadian ini dengan langsung bersiap menyerap kunci.